Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Ya, semoga anak soleh dan soleh sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Amin. Ya, baik anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak soleh dan soleh sekalian, pada hari ini tematik kita masih di tema 1 untuk subtema 3 perkembangan hewan, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya dengan topik menggambar dekoratif. Ya, baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian, baik, kita masuk. Apa sih yang dimaksud dengan menggambar dekoratif itu? Ya, jadi menggambar dekoratif adalah menggambar dengan pola hiasan. Ya, gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan agar terlihat lebih indah dan menarik. Ya, jadi menggambar dekoratif itu menggambar dengan pola hiasan dengan tujuan agar gambar kita menjadi lebih indah dan menarik. Ya. Baik, ayo kita berkreasi. Nah, cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini. Ya, cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada di rumah dan di buku masing-masing. Nah, sebelum kita berlatih untuk membuat motif hewan, terlebih dahulu kita membuat dulu gambar garis, berbagai garis. Nah, contohnya ada 6 garis berikut ini. Nah, gambar pertama bisa dilihat, kemudian yang kedua garisnya mendatar, kemudian yang ketiga ada garis melengkung di tengahnya, ya, yang keempat kotak, ya seperti itu. Jadi sebelum kita membuat motif hewan, terlebih dahulu kita berlatih dulu membuat garisnya, ya seperti berikut ini. Nanti dicontohkan ya di rumah. Baik, kemudian apa saja alat dan bahan yang harus kita sediakan dalam menggambar dekoratif? Yang pertama adalah pensil. Nah, pensil untuk menggambar motifnya. Yang kedua spidol untuk mewarnai. Kemudian buku gambar. Nah, dan kemudian juga bisa menggunakan krayon untuk mewarnai. Ya. Kemudian sekarang coba amati langkah-langkah menggambar dekoratif induk dan anak ayam sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menggambar dekoratif dengan motif anak ayam. Ya, anak ayam dan induknya. Nah, yang pertama itu lihat di gambar 1 itu pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu. Nah, buat lingkaran, kemudian yang kedua kita buat lehernya. Nah, seperti yang digambar dapat dilihat gambar kedua. Kemudian kita buat lagi lingkaran kecil di atasnya sebagai kepalanya. Nah, kemudian gambar yang keempat. Ya, kemudian gambar yang keempat ini kita buat di atas kepalanya yang biasa yang berwarna merah itu. Nah, kemudian setelah itu kita buat dengan sayapnya yang di samping kanan dan samping kiri. Nah, kemudian lihat gambar keempat. Ya, terus dibuat ekornya yang di belakang. Nah, dibuat ekor dan dibuat kaki. Nah, kemudian gambar yang terakhir yaitu mewarnai. Nah, setelah sudah lengkap polanya, kemudian kita warnai sesuai dengan
warna yang kita sukai. Nah, atau sesuai dengan warna ayam sesungguhnya. Nah, itu tadi gambar induk ayam. Nah, sekarang kita pindah ke gambar anak ayamnya. Nah, sama, membuat lingkaran juga, lingkaran kecil, dan kemudian membuat lingkaran yang besar lagi untuk badannya, kemudian membuat kakinya, ya seperti yang dilihat di gambar tersebut, dan kemudian jadilah anak ayam. Nah, seperti itu. Baik. Nah, adapun fungsi dari gambar dekoratif seperti yang telah kita bahas tadi, gambar dekoratif berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, yang mana dekoratif ini nantinya akan membuat gambar yang kita buat itu menjadi lebih indah dan menarik. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur gambar dekoratif? Nah, ini yang sangat penting ya, unsur-unsur gambar dekoratif. Yang pertama yaitu titik. Kita bisa membuat dekoratif dengan titik. Kemudian yang kedua garis. Nah, yang ketiga bidang. Nah, bidang ini yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Nah, yang keempat yaitu bentuk. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk? Yaitu hasil penggabungan beberapa bidang. Misalkan bentuk persegi, kemudian persegi panjang, lonjong, bulat, dan lain-lain. Nah, yang kelima tekstur. Nah, tekstur itu yaitu wujud permukaan dari gambar. Nah, kemudian yang keenam warna. Nah, itulah tadi ada 6 unsur-unsur gambar dekoratif. Nah, baik, sekarang ayo kita berkreasi lagi. Nah, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ya, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, bisa dilihat pada 2 gambar berikut. Nah, gambar sebelah kanan itu gambar ikan yang mirip dengan aslinya. Nah, misalkan siripnya itu berbentuk ada yang bulat, ada yang agak kotak, ada yang sebagainya. Nah, sirip ikan memang aslinya seperti yang digambar sebelah kanan, namun di sebelah kiri itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sirip ikan ini menjadi lebih indah. Nah, ini yang disebut dengan gambar dekoratif, artinya motifnya itu dibuat sedemikian rupa tidak menyerupai aslinya, namun untuk secara keseluruhan ini gambarnya tidak meninggalkan gambar aslinya seperti ikan seperti aslinya. Ya, jadi hanya dibuatkan hiasan motif untuk memperindah gambar ikan ini, tapi tidak meninggalkan bentuk dari ikan yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi motif itu hanya digunakan untuk menghias gambar kita agar menjadi lebih indah dan menarik. Nah, seperti itu. Itu bedanya antara gambar yang tidak berdekoratif atau tidak bermotif dan gambar yang sesungguhnya. Nah, lihat gambar berikut ini. Berikut ini contoh gambar dekoratif. Nah, contoh-contoh gambar dekoratif. Yang sebelah kiri itu motif geometris. Nah, dan yang sebelah kanan motif daun. Ya, ini bisa dilihat ya. Yang itu motif daun yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu motif geometris. Nah, kemudian lagi contoh gambar dekoratif. Nah, motif hewan. Nah, ketiga gambar berikut ini merupakan contoh gambar dekoratif yang bermotif hewan. Nah, yang sebelah kiri itu motif apa? Iya, benar sekali, motif ikan. Nah, yang di tengah motif apa? Ada yang tahu? Iya, motif kucing. Nah, kemudian ada bunga-bunganya juga yang di bawah. Yang di sebelah kanan, ini motif apa? Ya, benar sekali, motif gajah. Nah, berikut ini indahkan gambarnya, bisa anak soleh dan soleh sekalian lihat.
Ya. Nah, baik. Adapun untuk tugas Ananda yaitu gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya cipta Ananda di rumah pada buku tugas masing-masing. Nah, buatlah sketsa gambar ikan di bawah ini. Nah, jadi tugas Ananda yaitu buatlah hiasan pada gambar ikan berikut ini. Nah, ikan yang di sebelah kanan kan belum ada hiasannya. Nah, jadi tugasnya Ananda, hiaslah gambar ikan berikut ini menggunakan unsur-unsur gambar dekoratif yang kita sudah jelaskan sebelumnya, yang ada titik kah, mau pakaikan garis kah, mau pakaikan bentuk kah. Nah, terserah sesuai kreativitas Ananda sekalian. Nah, kemudian jangan lupa diwarnai. Nah, ditulis, digambar di buku tugasnya Ananda masing-masing dan dikumpulkan pada hari Jumat nanti. Ya, baik. Sudah dimengertikan tugasnya? Ya, jadi silahkan Ananda menghiasi ikan berikut ini dengan motif, dengan menggunakan unsur-unsur gambar dekoratif yang kita sudah pelajari tadi. Ya, ya baik, itulah tugas Ananda. Nah, untuk materinya hari ini sampai di sini dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di esok hari. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.